Salah satu film tembak-tembakan dong. Apaan sih tembak-tembakan anjir? Kayak orang baru tahu film aja. Oke, film action. Jadi film action ini berjudul Headshot, yang dimana aktor-aktornya amat sangat familiar. Dan ya, 11-12 lah sama ketampananku, yaitu Iko Uwais. Dan tentunya bersama si cantik Chelsea Islan. Untuk sedikit referensi, film ini akan menceritakan seorang manusia yang lupa ingatan bahwa dulu dia adalah seorang mafia maklar pajak. Hingga suatu saat dia dikhianati oleh teman-temannya dan ingin dibunuh. Jadi waktu dia ingat kejadian itu, ya dia balas dendam lah. Dan gimanakah kelanjutannya? Kalian tontonlah intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali ketika bos narkoba yang bernama Lee. Dia menyuruh tahanan yang sedang membersihkan ruangan sel untuk menyerang polisi dan beberapa sipir. Lalu ada satu polisi interogasi yang bernama Wawan. Dia dikawal oleh beberapa sipir memasuki ruangan tahanan Lee. Look at them very carefully. Wawan berkata bahwa dia akan menangkap seluruh keluarga Lee dan besok Lee akan dieksekusi mati. Tak berselang lama tahanan yang sedang membersihkan lantai, dia mengambil pisau dari embernya yang kemudian menyerang salah satu sipir. Dia juga dibekali senjata untuk menembak sipir yang lainnya. Namun anehnya, nih sipir kok bego ya nembak nggak kena-kena, aneh. Nembaknya miss terus gitu. M-nya gede mungkin. Wawan mencoba menembak Lee tapi sayangnya pistolnya diambil oleh Lee. Sipir itu malah menembaki tahanan yang berada di dalam ruangan yang pada akhirnya mereka berdua beradu senjata dan saling melumpuhkan. Setelah itu Lee merusak kunci pintu dengan pistolnya. Lee juga membunuh Wawan yang masih hidup dengan tangan kosong. Tak cuman itu saja, Lee menyuruh semua tahanan untuk mengambil senjata, dan ketika salah satu dari tahanan tidak mendapat senjata, Lee memberikan senjatanya. Namun sebelum bebas, semua tahanan itu harus mengalahkan sipir yang sudah menunggunya di depan pintu keluar, yang pada akhirnya tahanan dan sipir saling membantai. Sementara Lee, dia dengan mudahnya keluar dari penjara ini dengan santuy. Di sisi lain, Pak Romli menemukan seorang manusia yang tergeletak di pinggir pantai. Kemudian Pak Romli membawanya ke rumah sakit. 2 bulan kemudian, seorang wanita yang bernama Aileen, dia sedang berangkat menuju rumah sakit karena dia bekerja sebagai dokter. Di sini Aileen merawat orang yang ditemukan Pak Romli. Aileen merawat orang itu dengan penuh kasih sayang dan cinta mungkin. Bahkan Aileen juga menuliskan sebuah nama untuk orang itu. Ketika orang itu sudah siuman, dia seperti ingat sesuatu. Kemudian orang itu ingin membangunkan Aileen, tapi sayangnya dia terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Setelah itu, Aileen memeriksa kondisi orang tersebut dan bertanya siapa namanya. Kalau nama kamu? Lalu orang itu melihat sebuah name tag yang bertuliskan Ismail. Dan orang itu berkata bahwa namanya adalah Ismail. Sepertinya di sini Ismail hilang ingatan ya pemirsa. Sebelum pergi, Aileen memberikan cermin untuk Ismail agar dia bisa mengingat kembali siapa dirinya. Sedikit demi sedikit Ismail teringat seseorang. Maafin aku. Lalu Aileen membawa Ismail ke ruangan ronsen untuk memeriksa kepalanya. Waktu di ronsen, isinya bokep semua. Enggak. Makasih ya, Dok. Nama saya Aileen. Setelah di ronsen, sepertinya ada sesuatu yang tertinggal di dalam kepala Ismail. Aileen mengajak Ismail ke rumah Pak Romli untuk memulihkan ingatannya. Ingat sesuatu nggak? Menurut Ismail, dia melihat bayangan orang-orang tapi Ismail masih tidak mengenali siapa mereka. Aileen juga menceritakan di mana Pak Romli menemukan Ismail. Dan Aileen juga memberitahu siapa Pak Romli. Aileen menyuruh Ismail untuk mengucapkan terima kasih karena Pak Romli lah yang menolongnya. Malamnya, salah satu bos geng yang bernama Anto dan tangan kanannya yaitu Bondi. Mereka sedang menunggu kedatangan Lee untuk membicarakan bisnisnya. Ketika Anto ingin pergi karena kelamaan menunggu, datanglah Lee bersama anak buahnya yang bernama Rika. Sebelum membicarakan bisnisnya, Lee memakan makanan kesukaannya terlebih dahulu, yaitu mie babi rasa kebinasaan. Karena sikap Lee yang mengulur-ulur waktu, Anto semakin geram dan jengkel tentunya. Anto berkata
bahwa dia akan menyudahi kerjasama dengan Lee. Soalnya senjata darinya ternyata berasal dari Cina dan narkoboynya tidak murni. Ya, ada campur-campuran micinnya gitu. Di sini, Anto berniat untuk membunuh Lee agar namanya menjadi lebih besar dan terkenal. Itu sebabnya Anto mengumpulkan seluruh anak buahnya. Di luar gudang, ternyata masih banyak lagi anak buah Anto. Tapi tak semudah itu membunuh Lee, karena Lee juga membawa anak buahnya namun gak banyak, tapi hebat seperti macan. Anak buah Lee yang bernama Besi akan menghabisi anak buah Anto yang berada di luar gudang. Dengan mudahnya Besi bisa membunuh anak buah Anto dengan caranya sendiri. Sementara itu Rika akan melawan anak buah Anto yang di dalam gudang. Sama seperti Besi, Rika mengalahkan mereka dengan mudahnya. Setelah itu, Besi, Tejo, dan Tano masuk ke gudang itu. Ketika Anto ingin menembak Lee, dengan sigapnya Lee mengalihkan tangan Anto dan menusukkan sumpitnya ke leher Anto hingga Anto meninggoy. Bondi yang melihat hal itu, dia langsung ketakutan dan meminta Lee untuk tidak membunuhnya karena dia mempunyai info yang menarik untuk Lee. Bondi memberitahu di hari Lee waktu ketangkep bahwa ada orang sekarat di pinggir pantai dan dia dibawa ke rumah sakit. Menurut Bondi, orang ini amat sangat dekat dengan Lee. Untuk meyakinkan bahwa Bondi tidak berbohong, Lee memberi peringatan kepada Bondi dengan menembak telinganya. Pagi harinya, Ismail membantu Pak Romli untuk menangkap ikan di laut, namun dia hanya mendapatkan sedikit. Malamnya, Aileen membawa foto ronsen bersama Ismail dan Pak Romli karena dia ingin pergi ke Jakarta. Di saat itu, Bondi membuat keributan di rumah sakit karena dia ingin segera ditangani oleh dokter. Karena mendengar keributan, Aileen yang akan mengobati luka Bondi. Lalu Bondi bercerita bahwa dia tahu ada seorang yang sekarat di pantai dan dibawa ke rumah sakit ini. Aileen berkata bahwa dia merawat banyak orang sehingga Aileen gak tahu. Ketika Aileen ingin pergi, Bondi menahannya karena Bondi ingin mengetahui orang itu. Saya akan panggil security. Security. Tak berselang lama, Ismail membantu Aileen dari Bondi. Kemudian Bondi melemparkan botol ke kepala Ismail. Akibat hal itu, Ismail mengeluarkan darah dan membuat Ismail semakin marah. Ismail pun mencekik Bondi dan ketika Bondi ingin menembak Ismail, Ismail berhasil mengeluarkan pelurunya dari dalam senjatanya. Lalu Ismail mengambil peluru itu dan menodongkan kembali ke Bondi. Namun, Ismail melepaskan Bondi karena Aileen. Ketika di perjalanan pulang, Aileen bertanya kepada Ismail, Kamu kenal nggak sih sama orang tadi? Aileen juga khawatir dengan Ismail karena akan ada bahaya yang mengejarnya. Lalu Aileen mengajak Ismail untuk ke Jakarta. Aileen memberitahu bahwa di dalam otaknya masih ada yang tertinggal. Untuk mengeluarkannya, maka mereka harus ke Jakarta karena hanya di rumah sakit Jakarta yang mempunyai alatnya. Namun Ismail menolaknya karena dia ingin mencari tahu siapa dia sebenarnya. Aileen memberikan HP agar mereka bisa berkomunikasi seterusnya. Dan setelah Ismail mengetahui apa yang dicari, Ismail harus menyusul Aileen ke Jakarta. Keesokannya Ismail mengantarkan Aileen ke halte bus. Namun sepertinya Ismail teringat sesuatu waktu masa kecilnya. Ketika bisnya sudah datang, ternyata mereka sudah diawasi oleh Bondi, Tejo, dan Tano. Tapi sayangnya mereka dihalangi oleh mobil lain sehingga menutupi pandangannya. Yang kemudian mereka mengejar bis itu untuk mencari Ismail. Tak berselang lama, datanglah Pak Romli yang menjemput Ismail. Wah, kenapa nih? Tejo, Tano, dan Bondi berhasil menghentikan bisnya, dan tanpa basa-basi, Tejo membunuh sopirnya dengan beberapa tembakan. Di saat itu, Aileen menelpon Ismail untuk meminta bantuan, lalu mereka membantai seluruh para penumpang bis tersebut. Namun yang tersisa hanyalah Aileen dan seorang bocil yang bernama Mina. Tejo dan Bondi bertanya di mana Ismail. Mana Abdi? Aileen menjawab bahwa Ismail tidak ikut, yang kemudian Aileen dan Mina dibawa oleh mereka. Setelah itu Ismail dan Pak Romli tiba di lokasi kejadian. Akan tetapi, Ismail tak menemukan Aileen di dalam bis tersebut. Tak berselang lama ada beberapa orang suruhan Lee yang mendatangi bis. Mereka disuruh menghilangkan bukti dengan membakarnya. Lalu orang-orang itu menyerang Ismail untuk membunuhnya. Salah satu orang berhasil dilumpuhkan lalu datanglah yang lain dan menyerang Ismail. Dengan susah payah Ismail mampu mengalahkan mereka. Tapi seketika preman yang satu lagi mengguyuri Ismail dengan bensin dan ingin membakarnya. Kemudian Ismail dan tuh preman malah rebutan korek, kan bego anjir, kocak. Di sini Ismail langsung menancapkan selongsong peluru tepat di mata preman itu. Namun preman itu masih tersisa dan preman itu melemparkan api tepat di depan Ismail. Di sini Ismail berusaha keluar tapi pintunya sudah dikunci oleh preman tersebut. Yang kemudian Ismail memecahkan kaca belakang bis agar bisa keluar dari dalam bis.
Setelah itu, Ismail kembali berkelahi dengan preman tersebut. Awalnya Ismail sempat kewalahan, dan Ismail juga membantu preman tersebut dari api yang membakarnya. Tapi anehnya, preman itu ditembak oleh temannya sendiri, dan ketika preman itu ingin menembak Ismail, datanglah Pak Romli yang menghalanginya, sehingga Pak Romli lah yang terkena tembakan tersebut. Melihat hal itu, Ismail semakin marah lalu menyerang preman tersebut dan membunuhnya. Karena kehabisan darah, Pak Romli meninggoy. Seketika polisi datang dan membawa Ismail ke kantor polisi. Di sisi lain, Tejo, Tano, dan Bondi membawa Aileen dan Mina ke markas mereka. Karena pertama kalinya Bondi masuk ke markas ini, Bondi tak menyangka bahwa mereka mempunyai markas seperti ini. Tejo yang pusing karena mendengar bacotan Bondi, Tejo langsung menembak Bondi hingga modar sek. Lu sih banyak ngomong. Aileen dan bocah tersebut dimasukkan ke dalam ruangan. Lalu datanglah Rika yang melepaskan penutup kepala Aileen. Di kantor polisi, Ismail kembali mengingat masa kecilnya dulu. Yang kemudian seorang polisi yang ingin menginterogasinya, dia menyiramkan air ke muka Ismail. Polisi interogasi itu, dia bernama Rusdi. Rusdi bertanya kepada Ismail. Apa hubungannya dengan Anda? Ismail menjawab. Sahabat. Lalu Rusdi menyuruh Ismail untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam bis tersebut. Menurut Ismail, dia hanya mencari temannya yang bernama Aileen. Tapi sayangnya Aileen tidak berada di tempat itu. Karena menurut Rusdi, Ismail lagi malu-malu, Rusdi menyuruh bawahannya untuk keluar dari ruangan tersebut. Di sini Rusdi menunjukkan foto Lee untuk membantu ingatan Ismail. Dan Rusdi akan menjelaskan siapa Ismail sebenarnya. Gimana yang jelasinnya? Oke, gini. Jadi pada zaman dahulu kala, sebelum ada TikTok, ada seorang pemuda yang selalu meninggalkan jejak pembantaian dan membuat air pantai menjadi merah darah. Beberapa anak-anak mulai menghilang, dan itu terjadi dengan anak-anak tersebut. Di sisi lain, Rika melihat foto kebersamaan Aileen dengan Ismail dan melukai bibir Aileen. Rika juga melihat kertas ronsen tersebut. Bentar, kita balik lagi soal hal yang tadi. Anak-anak yang diculik itu tumbuh dewasa, dididik untuk menjadi penyelundup, perompak, dan pembunuh. Bocah-bocah tersebut menjadi gembong kriminal di kepulauan ini, dan mereka setia sampai mati kepada bosnya. Di sisi lain, Lee menyuruh anak-anaknya untuk mencari Ismail dimanapun dia berada. Namun di sini Ismail belum tahu apa hubungannya hal itu dengan dirinya. 2 bulan yang lalu, polisi berhasil meringkus Lee dengan sangat mudahnya di sebuah warteg. Dan Rusdi memberikan foto Ismail dengan Lee. Akan tetapi, Ismail masih tetap tidak kenal dengan Lee. Tak berselang lama, lampu padam dan terdengar suara tembakan di luar. Ada apa ini anjing? Rusdi melihat ke sisi ruangan. Namun seketika ada orang yang menusukkan golok tepat di pipi Rusdi hingga tembus. Dan gua nggak tahu itu sakitnya kayak gimana anjir. Lalu orang itu masuk ke ruangan tersebut dan menyerang Ismail. Dan singkatnya Ismail mampu mengalahkannya. Tak berselang lama, Ismail melihat granat yang dilemparkan ke dalam ruangannya. Seketika Ismail berlindung dengan menggunakan meja. Ternyata masih banyak orang suruhan Lee yang ingin membunuh Ismail. Waktu Ismail ingin keluar, dia bertemu dengan Tejo dan Tano. Mereka berdua menyerang Ismail dengan senjatanya, namun hal itu sia-sia karena Ismail dapat menghindarinya. Ketika pelurunya sudah habis, Ismail pun berlari menjauh. Tejo menyuruh Tano untuk kembali menghidupkan lampunya. Tapi token listriknya malah habis. Jadi Tano beli token dulu. Jadi ya udahlah, si Tejo yang nyari Ismailnya. Waktu menemukan Ismail, Tejo kembali melawan Ismail. Ketika Tejo melihat ke bawah, Ismail langsung menembak Tejo dan Tejo pun balik ke lobi. Lalu Ismail bertemu dengan Tano. Ketika Ismail ingin menembak Tano, ternyata amunisinya sudah habis. Melihat hal itu, Tano juga membuang senjatanya karena dia ingin berkelahi tanpa menggunakan senjata. Tano pun langsung melawan Ismail. Kini tangan Tano tertancap besi yang berada di mesin tersebut. Kemudian Tano kembali menyerang Ismail dengan besi yang menancap di tangannya. Namun sayangnya serangan Tano meleset sehingga menambah luka tangannya. Yang pada akhirnya Ismail mampu membunuh Tano karena Tano berkata dia sudah mengapain Aileen. Di sisi lain, Aileen sedang mencari sesuatu untuk melindungi dirinya dan Aileen menemukan gunting. Tak berselang lama datanglah Lee bersama Mina. Lee berkata, Cari kamu yang tolongin
Abdi, nama itu bagus kan? Abdi. Sementara itu Ismail teringat orang yang sudah dia bunuh barusan. Lalu Ismail mendengar sebuah bunyi HP dari Saku Tejo yang ternyata yang menelpon adalah Lee. Lee menyuruh Tejo untuk tidak membunuh Ismail, namun Ismail berkata bahwa dia akan datang ke markasnya Lee. Kemudian Lee memberitahu bahwa Lee adalah ayahnya. Seketika Aileen pun syok mendengar Lee adalah ayahnya Ismail atau Abdi. Ismail bin Abdi. Lee juga memberitahu suara Aileen dengan mencekiknya. Lalu Lee Sherlock ke Ismail. Setelah itu Ismail mengambil peluru dari baju Tejo. Waktu Lee masih mencekik Aileen langsung menusuk guntingnya ke pundak Lee. Barulah Lee melepaskan cekikannya. Dan menurut Lee, seharusnya Aileen menusuk pada bagian leher. Sementara Ismail, dia langsung menuju tempat di mana Lee berada untuk menyelamatkan Aileen. Di saat itu, Lee teringat ketika Ismail mengalahkan bos gangster dari Jepang dengan menggunakan seonggok katana. Tiba di lokasi yang dikirim, Ismail langsung menuju markas Lee. Karena kehausan, Ismail menemui sumur namun gak ada airnya. Dan sepertinya Ismail teringat sesuatu di sumur ini. Seketika besi sudah ada di belakangnya dan memberitahu bahwa di sumur tersebut, mereka pernah mengalami kejadian yang sangat tragis. Dulu mereka dimasukkan di sumur tersebut, dan itulah yang diajarkan Lee untuk bertahan hidup untuk membunuh. Berminggu-minggu mereka tak diberi makanan dan minum, tapi dengan penderitaan itu, kini mereka menjadi saudara. Lalu besi memberikan minum untuk Ismail. Suatu ketika, Lee memberikan minum untuk bocil-bocil. Namun mereka harus berkelahi terlebih dahulu untuk mendapatkan minuman tersebut. Menurut besi, ini udah menjadi jalan takdirnya untuk selalu ikut bersama Lee. Namun sebelum itu, besi memberi kesempatan untuk Ismail mundur. Akan tetapi Ismail tidak akan mundur sebelum menyelamatkan Aileen. Yang kemudian, besi mencoba mengelabui Ismail. Lalu besi menyerang Ismail dari atas pohon dan mereka pun bentrok. Singkatnya Ismail mampu mengalahkan besi dengan tokat milik besi sendiri. Setelah itu besi berjalan ke pinggir pantai. Sementara Ismail menyusul besi namun sayangnya besi sudah balik ke lobi. Tak berselang lama datanglah Rika yang menembaki Ismail. Lalu Rika mendatangi Ismail yang sedang bersembunyi. Di sini Ismail melemparkan pasir ke muka Rika agar Rika tidak bisa menembaknya. Yang kemudian Ismail merebut dan menodongkan pistol ke arah Rika. Ternyata Rika lah yang menembak kepala Ismail hingga terjatuh ke laut. Ismail menyuruh Rika untuk membawanya ke Aileen. Dalam perjalanan, Rika kembali mengenang masa lalu mereka. Dan semua ini kesalahan Rika yang menembaknya sehingga Ismail menjadi seperti ini. Namun semua itu Rika lakukan karena Ismail mengkhianati Lee. Rika menyerang Ismail dengan pisaunya dan mereka pun saling bentrok. Ketika Ismail ingin menendang kepala Rika, Ismail mengurungkan niatnya karena Ismail tidak mau membunuh lagi. Lalu mereka kembali bentrok. Hingga suatu saat Rika kembali mengingatkan bahwa dulu mereka sering latihan di sini. Waktu Rika lagi ngebacot gitu, ternyata Rika nyimpen pistol di sepatunya. Lalu Rika ingin menembak Ismail. Ismail yang refleks langsung melemparkan pisaunya ke tubuh Rika. Menurut Rika, sekarang mereka telah impas. Setelah itu Ismail kembali menelpon Lee dan memberitahu bahwa dia sudah berada di depan markasnya. Di saat itu ketika anak buah Lee ingin membawa Aileen dan Mina, anak buah Lee berusaha ingin memperkosa Aileen terlebih dahulu. Namun hal itu sia-sia karena Aileen melawannya. Lalu Mina memukul kepala orang itu dengan piring. Orang itu langsung membanting bocah dengan sangat kuat dan cukup sadis. Kemudian Aileen menusuk orang itu dengan pecahan piring. Sedangkan Mina, dia langsung mengambil senjata orang tersebut. Ketika orang itu ingin mendekati Mina, dengan sengaja Aileen menjatuhkan orang itu dengan menarik kakinya. Lalu Aileen ingin mencekik orang itu dengan rantai. Namun, orang itu mampu melawannya dan melemparkan Aileen. Kemudian Mina memberikan senjatanya kepada Aileen. Waktu ingin menembak, ternyata senjata itu terkunci dan untung saja Mina tahu membuka penguncinya. Sehingga Aileen membunuh orang itu dengan senjata tersebut. Kemudian Aileen mengajak Mina untuk keluar dari tempat ini. Tapi mereka harus melewati beberapa orang. Tanpa pikir panjang, Aileen menembaki mereka dengan senjatanya. Begitupun dengan anak buah Lee. Ketika anak buah Lee mendekati Aileen, datanglah Ismail yang mampu mengalahkan mereka. Lalu Ismail memanggil Aileen agar Aileen tahu bahwa dia adalah Ismail. Ismail
Ismail meminta maaf kepada Aileen karena menurut Aileen, Ismail sama seperti mereka. Namun Ismail melakukan semua ini karena dia ingin lepas dari mereka. Ismail juga meminta Aileen untuk menyelamatkannya sekali lagi. Tak berselang lama Ismail melihat Lee menghampirinya. Tanpa basa-basi, Lee mengajak Ismail bentrok. Lalu mereka akan bertarung di sebuah ruangan. Lee merasa kecewa karena anak-anaknya sudah dibunuh oleh Ismail. Kemudian Ismail dan Lee mulai perbentrokan duniawi. Awalnya, Ismail kewalahan menghadapi Lee karena Lee levelnya udah mistik. Namun Ismail tak menyerah dan terus push rank. Ketika Ismail ingin memukul Lee, tiba-tiba saja kepalanya sakit. Dan hal ini membuat kesempatan Lee untuk menyerang Ismail. Di sini, Lee ingin membunuh Ismail. Namun Ismail mampu menghindarinya. Dan Ismail mampu membuat Lee kewalahan dan Lee juga keluar dari ruangan itu. Tapi tak semudah itu. Ismail terus membuntutinya. Tiba-tiba Lee kembali menyerang Ismail dan Ismail mematahkan tangan Lee. Namun Lee merobek leher Ismail dengan tangannya yang lain. Yang pada akhirnya Ismail mengangkat tubuh Lee dan menancapkannya ke batang pohon di belakang Lee. Tapi Lee masih kuat dan ingin menarik Ismail. Dengan sekuat tenaga Ismail menahannya. Seketika Aileen membantu Ismail agar tidak ikut tertusuk. Untung saja Aileen dan Ismail berhasil melepaskan diri. Dan Lee pun, dia balik ke lobby. Next day later. Mereka sudah berada di rumah sakit di Jakarta. Aileen mencoba masuk ke kamar Ismail untuk melihat kondisinya. Dokter banyak mengeluarkan sesuatu dari kepala Ismail. Sedangkan Aileen berharap Ismail bisa segera siuman. Aileen juga menulis nama Abdi yang sesungguhnya, namun dihapus lagi. Dan seketika, Ismail menyuruh Aileen untuk menulis nama Ismail. Dan tamat. Minggir awas, pliket. Oke, seperti itulah story dari film Headshot. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Dan buat kalian yang ingin film-filmnya di storyin, kirim post saja. Jangan kelamaan, tulis saja di komentar. Dan yang ingin link filmnya, DM aja di IG. And stay on to my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.